Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus, kita berada di lokasi perpanjangan layang LRT Jakarta 1B dari arah Manggarai ke arah Pasar Rumput, dan harapan kita bersama tentu segera dapat diteruskan ya ke arah Duku Atas, meskipun anggaran yang sempat kita ketahui adalah 2 triliun. Di samping kita ini adalah PCI girder beton yang siap dinaikkan ke atas menggunakan alat-alat berat seperti crane. Nantinya akan tersambung di antara pilar-pilar sehingga membentuk layang LRT Jakarta. Fungsi layang tersebut ya yang di bagian ujung hanya untuk manuver trek sebelum nanti sampai seluruhnya ke arah Duku Atas. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Di sini jalannya menyisakan satu lajur untuk kendaraan roda 4 dan mungkin sedikit ruangan untuk kendaraan roda 2. Jadi memang cukup padat arus lalu lintas walaupun di hari libur ya. Nah, untuk sahabat kami atau juga para netizen ya yang akan melewati kawasan ini di hari kerja sebaiknya dihindari karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk dapat melaluinya. Stasiun LRT Jakarta Matraman sendiri yang kita lihat ini strukturnya sudah selesai untuk penopang-penopang pilar dan juga penopang lantai, dan mulai disambungkan dengan beton-beton panjang sehingga nantinya membentuk lantai-lantai yang bisa dipergunakan sebagai area concourse, area platform di bagian atas. Dan yang kita lihat stasiun tersebut ada 3 penopang lantai. Nah, bagaimanakah fungsinya nanti kita akan lihat ke depan. Memasuki Jalan Tambak ini sama ya, beberapa lokasi kita lihat ini pembatas jalannya agak lebih dilebarkan ke arah jalan yang dipergunakan kendaraan bermotor, dalam artian jalan agak sedikit menyempit. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan untuk meneruskan konstruksi layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Tambak. Kita juga lihat di Jalan Pemuda, nanti bisa dilihat di video berikutnya. Kabel udara ini masih melintang di antara tiang-tiang ya. Nah, area ini belum masuk dalam penataan kabel udara yang ada di Jakarta. Semoga bisa dilanjutkan proses-proses tersebut dan kawasan-kawasan yang ada ya jalan-jalannya menjadi lebih rapi serta lebih baik. Nah, di Jalan Tambak sendiri keseluruhan pilar-pilar ini sampai ke ujung di dekat pilar yang 2 kaki ataupun pilar portal di sana sudah tersambung dengan PCI girder ataupun beton-beton girder panjang. Kemudian di atasnya sudah ada deck atau lantai-lantai beton yang bisa dipergunakan untuk menaruh rel. Nah, juga sudah selesai beberapa bagian ya, sebagian besar itu sudah ada pagarnya. Jadi lantainya sudah memiliki pembatas, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke arah putaran ya, yang ada di sana terdapat alat berat, kemudian ada penyambungan dari pilar portal yang sudah dicor. Nah, cor-corannya belum dibuka sepenuhnya karena masih ada penutupnya. Kalau kita perhatikan, nanti layang LRT Jakarta akan ditopang oleh 2 pilar tersebut ataupun pilar portal sehingga ya bisa diteruskan ke arah pintu air Manggarai dan menyeberang di atas layang kereta KAI ataupun KRL yang ada di sana yang cukup tinggi, serta sampailah di stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, ini kondisi dari pilar portal yang kita bisa lihat bagian atasnya masih dalam tahap menanti pengeringan secara maksimal ya. Dikarenakan adanya proses-proses pembangunan yang berlangsung cukup masif di kawasan Manggarai, ini arus kendaraannya itu memang diarahkan hanya menggunakan satu jalur saja yang di samping pintu air yang ada bersebelahan dengan jalan yang kita lewati ke arah Jalan Tambak. Sedangkan yang lewat di viadak yang rendah itu sudah ditutup total karena ada pekerjaan pembuatan ataupun pembangunan dari pilar layang LRT Jakarta yang akan menyeberang dari Jalan Tambak menuju ke Terminal Manggarai ataupun Stasiun LRT Jakarta Manggarai. Dan secara posisi itu berada di samping
kali ya, seperti yang kita bisa lihat. Nanti kita akan putar balik untuk memperhatikan lebih detail pekerjaan apa yang berlangsung. Ini adalah terminal bis Manggarai, dan sejauh ini terminal bis Manggarai kita lihat tidak begitu optimal ya. Mungkin nanti bisa lebih difungsikan pada saat semuanya selesai. Ini adalah desain dari layang LRT Jakarta yang menyeberang di atas layang KRL ya. Dan itu jarak antara layangnya adalah 11 meter. Dan tentunya jarak dari layang KRL ke bawah itu juga sudah cukup tinggi. Nah, layang ini memiliki span ataupun jarak antara tiang dengan tiang lainnya adalah 28 meter. Itu yang menyeberang tadi dari arah pintu air ya, di sekitar Jalan Tambak ke arah terminal Manggarai. Dikarenakan rekayasa arus lalu lintas, jadi kita menuju ke arah Saharjo Supomo terlebih dahulu, lalu putar balik kembali ke arah Pasar Rumput. Nah, di sini bagi yang ingin mencari kursi-kursi ya, yang second tapi sudah diperbaiki, refurbish seperti itu, banyak di sini. Kemudian ada juga mungkin raket-raket, alat-alat olahraga ya, di sepanjang raya Pasar Rumput ataupun raya Sultan Agung bisa mungkin mengunjunginya. Rekayasa arus lalu lintas membuat jalan Minangkabau yang ada di depan sini full semuanya itu ke arah utara, ke arah pertigaan antara Minangkabau yang bertemu dengan Sultan Agung ya, di dekat Rumah Sakit Agung. Tadinya yang dari arah Duku Atas masih bisa berbelok ke Minangkabau, namun sekarang sudah tidak lagi. Nah, di jalan ini terdapat di bagian tengah saluran air yang sudah diperbaiki oleh DSDA DKI, jadinya lebih rapi, lebih baik. Kemudian juga tamannya ini juga sudah ditata. Nah, tinggal pepohonan ya, ini adalah ruang terbuka hijau yang memang difungsikan sebagai taman kota dan tempat terbuka, sehingga meningkatkan kualitas oksigen Jakarta lebih baik lagi. Baik, kita akan menuju ke arah titik temu dan di sini sudah ditutup total. Di bagian depan itu tadinya pertigaan antara Minangkabau dan Sultan Agung, sudah ada pilar-pilar dari struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai ya. Di bagian ujung struktur tersebut ketemu dengan pilar-pilar yang menuju ke arah Pasar Rumput. Dan yang kita perhatikan di sini, pilar-pilar di Pasar Rumput semuanya sudah berdiri dengan sempurna, bahkan sampai ke pierhead di bagian atas. Itu hanya tinggal disambungkan menggunakan PCI girder ataupun girder beton panjang yang dinaikkan ke atas. Biasanya hanya 2 di antara pilar-pilar tersebut, kemudian di atasnya disiapkan bondex ya, dihubungkan dan dicor. Nah, kalau sudah dicor biasanya dilanjutkan dengan pembatas ya atau semacam pagar di kedua sisinya, dan sudah bisa ditempatkan rel setelah pengerasan sempurna. Pasar Rumput sendiri yang kita lihat sebenarnya jalannya juga cukup sempit ya. Di sini sama dengan Jalan Tambak, menyisakan 1 lajur untuk kendaraan roda 4 dan sisanya bisa dipergunakan oleh kendaraan roda 2. Kalau sudah ada yang parkir di sini ya, ini naik ke trotoar, yang berjualan juga ada di trotoar. Itu terkadang pada saat hari-hari kerja ya, di pagi hari akan sangat padat. Baik, di depan kita ini adalah pilar paling ujung untuk manuver trek. Jadi trek ini ataupun layang yang ada ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput, kalau nanti memang disambungkan ke arah Duku Atas ya, tinggal jaraknya sekitar 1,6 km, maka tentu akan sangat ya membantu arus transportasi ya, pengguna transportasi umum, para penumpang yang akan ke Duku Atas nanti terintegrasi dengan halte Transjakarta Duku Atas 1, 2. Yang penting lagi adalah stasiun LRT Jabodebek dan stasiun MRT Duku Atas. Kita akan putar balik di depan.
Baik, kurang lebih kawasan Duku Atas sendiri memang dirancang seperti ini, yaitu Transit Oriented Development yang terbesar, kawasan TOD di pusat kota Jakarta, karena menjadi titik temu dari berbagai macam moda transportasi. Untuk menuju ke kereta bandara ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya bisa pilihannya dua, walaupun sudah tersambung sampai ke Duku Atas ya. LRT Jakarta bisa di Manggarai atau bisa di stasiun Duku Atas, nantinya berada di samping gedung Lengmat yang kembar. Tetap menggunakan mungkin JPM ya, jembatan penyeberangan multiguna yang terintegrasi dengan stasiun BNI City. Nah, dari sana juga terintegrasi dengan berbagai macam moda transportasi yang tadi kita sudah bahas. Baik, dari arah sebaliknya di depan rumah susun Pasar Rumput ya, ini ada halte Transjakarta Pasar Rumput yang sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena sudah memiliki fasilitas-fasilitas publik yang lebih memadai ya, misal toilet, musola, atau juga fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah pilar paling ujung yang masih ditutupi dengan jejaring dan juga susunan rangka-rangka besi ya, steger-steger mungkin untuk menyelesaikan proses pembangunan secara penuh. Di atas pilar kita lihat ada orang ya di sana. Kemudian yang sebelahnya ini besi-besi stegernya sudah dibongkar, sudah dinaikkan ke truk. Kemudian nanti akan dibawa, jadi jalur ini pembatasnya dibuat lebih mudah untuk truk keluar masuk menggunakan barrier plastik. Nah, ini ada dua PCI girder beton yang sudah disiapkan di samping dari pilar-pilar yang ada, siap untuk dinaikkan menggunakan kren. Dikarenakan jalan ini sangat sempit dan proses menaikkan dari PCI girder beton ini membutuhkan ruangan, maka jalan ini ditutup di malam hari dari pukul 22 sampai pukul 4 pagi. Dengan begitu, alat-alat berat yang dikerahkan dapat lebih leluasa untuk melakukan pengangkatan dari beton-beton panjang ini sehingga terhubung di antara pilar-pilar dan membentuk layang. Ini berat ya. Proses tersebut masih akan berlangsung ya sampai dengan mungkin beberapa bulan, sehingga bagi yang melewati jalan ini di malam hari, terutama pada pukul 22 sampai pukul 4 pagi, hindari. Baik, secara desain kita bisa lihat di sini di awal sekali untuk posisi ya, dari stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai agak bergeser ke tengah, jadinya di titik temu antara Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Kemudian stasiun tersebut terintegrasi dengan Terminal Bis Manggarai menggunakan JPO dan juga ke stasiun KAI KRL Manggarai. Tampak di bagian depan di sini sudah berdiri pilar-pilarnya dan sedang dalam tahap pembuatan struktur penopang lantai ya di kedua sisi pilar tersebut. Kita belum tahu lantainya apakah akan mirip dengan stasiun Matraman atau bagaimana, kita akan lihat secara berkala. Rangka-rangka baja disiapkan untuk pembuatan struktur tersebut. Yang ini. Beberapa waktu lalu kita pernah melihat secara detail ya kawasan ini untuk memperhatikan proses-proses yang berlangsung. Kemudian di depan dari halte Transjakarta Manggarai pun sebenarnya itu juga sudah ditutup sejak lama dan sekarang makin menyempit ini jalurnya ya. Dikarenakan alat-alat berat ini membutuhkan ruangan untuk melakukan manuver-manuver dalam menyelesaikan pembangunan. Nah, persis di ujung dari halte Transjakarta ini sudah berdiri pilarnya yang pada waktu itu masih berupa pondasi ya. Ini. Ini adalah Kali Ciliwung yang diarahkan ke kanal Banjir Barat ya, dapat kita lihat di seberang sana
Bagian pinggir kali dipakai untuk membuang sampah, mengharapkan air kali naik dan sampahnya terbawa oleh air. Inilah kebiasaan oknum-oknum masyarakat yang belum berubah untuk bisa mendukung Jakarta menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih tentunya, menjaga lingkungan dari pencemaran baik itu dari sampah atau juga limbah. Nah, ini perlu sekali penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan, atau juga kalau bisa pakai denda ataupun ada hukumannya. Jadi masyarakat ataupun oknum tersebut menjadi jera. Nah, ini kondisi dari dekat untuk pilar-pilar yang sedang dibangun, penopang-penopang lantainya, sehingga nantinya membentuk struktur stasiun secara sempurna. Posisi berada di depan Rumah Sakit Agung ya. Nah, untuk JPO ini belum kelihatan memang karena fokusnya masih stasiun. Setelah selesai akan terhubung dengan JPO yang sudah ada sekarang di halte Transjakarta. Jaraknya berapa? Kemungkinan agak lebih pendek ya, karena stasiunnya sendiri ujungnya sudah ada di dekat halte Transjakarta, kurang lebih 50 atau 60 meter. Nah, mungkin total sampai ke stasiun Manggarai adalah 250 sampai 300 meter perjalanan ataupun berjalan kaki. Ini sudah semakin banyak yang kita lihat di hari ini tanggal 16 Agustus, dan ini adalah video kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Rekayasa arus lalu lintas di sini dari arah Minangkabau seharusnya semua menuju ke arah terminal. Namun ya, kita masih melihat banyaknya oknum-oknum pengendara roda 2 yang lebih memilih untuk melawan arah, dan mungkin mereka berpikir itu lebih cepat, lebih baik, lebih bagus ya, padahal tentunya akan berbahaya bagi pengendara ya. Walaupun pengendara lain hati-hati, terkadang pengendara yang berikutnya yang tidak hati-hati, dan melawan arah adalah perbuatan yang tidak baik ya tentunya. Sebelumnya ada proses penggalian dari tanah-tanah ya, bekas pondasi yang ada. Ini para pekerja. Untuk pilihan akses jalan ingin menuju ke Sudirman yang biasanya lewat Pasar Rumput dan sangat macet, bisa melewati jalan Imam Bonjol, tapi akan tetap macet, atau juga jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Karet dan Penyompongan. Baik, perjalanan kita teruskan di depan dari halte Transjakarta Manggarai. Ini adalah tadi ya Kali Ciliwung yang dibelokkan menuju ke Kanal Banjir Barat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi banjir di pusat kota Jakarta pada waktu itu di kawasan Lapangan Banteng, Istiqlal dan sekitarnya. Di bagian pinggir dapat kita lihat ini ada pekerjaan pembuatan pilar yang nantinya akan lebih tinggi dari layang kereta KRL di atas ya. Kemudian lajurnya juga dipersempit untuk kendaraan bermotor karena area tersebut dipakai untuk manuver kendaraan-kendaraan berat, alat-alat berat yang ada di kawasan konstruksi. Nah, sementara hanya ini yang bisa dilewati oleh arus kendaraan dari arah Duku Atas ya, melewati Pasar Rumput menuju ke arah Jatinegara atau menuju ke arah Pramuka. Di samping kita ini adalah pintu air Manggarai ya. Nah, pekerjaan ini terus dikebut karena yang jelas waktu-waktu sekarang ini ya, dimana kondisi hujan agak lebih minim dibandingkan dengan nanti di bulan Oktober, November, Desember. Jadi lebih banyak, lebih masif, dan semoga lebih cepat, serta tahun 2026 dapat selesai, kemudian 2027 awal sudah berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita lanjutkan ke Jalan Tambak ya. Di bagian bawah ini masih ada material-material, kemudian truk
truk crane ya yang berada di dalam lokasi untuk biasanya itu mengangkat material-material batang-batang besi untuk proses pembuatan besi fabrikasi dan pengecoran. Nah, sudah ada petunjuk yang menginformasikan menuju ke Duku Atas pukul 22 sampai pukul 4 pagi akan lewat jalur ini. Ya, karena jalan tadi yang ada di depan dari Rumah Sakit Agung ditutup total sampai ke arah Pasar Rumput. Jadi ada proses menaikkan batang-batang dari girder beton. Nantinya akan menjadi seperti ini di Pasar Rumput ya, tersambung satu persatu, dan batang-batang beton tersebut itu adalah seperti tulang-tulang yang ada di antara pilar-pilar. Sama halnya dengan yang di seberang, ini juga cukup sempit tentunya dan cukup ramai di sore hari arus pulang ya. Kendaraan-kendaraan para pekerja yang datang dari arah Sudirman. Mudah-mudahan nanti dengan selesainya layang LRT Jakarta, para pengemudi ataupun para pengendara kendaraan pribadi yang biasa ke kantor ke arah Sudirman yang datang ke kantor tidak kemana-mana bisa pindah moda transportasi menggunakan LRT Jakarta ya, lebih terukur waktunya dan tentu bebas macet. Kawasan ini baiknya ditata, baiknya iya, karena kita lihat kabel udara yang cukup semraut dan trotoar yang timbul tenggelam. Kalau kita lihat ada yang tidak, kemudian ada yang dipakai untuk keperluan lainnya seperti parkir. Di bagian ujung Jalan Tambak yang tersambung dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman, di sini struktur sambungannya, spannya menggunakan box girder baja ya, steel box girder, tapi memang melengkung seperti itu. Yang ini. Nah, kembali di titik pertigaan ini seharusnya kendaraan itu berbelok menuju ke arah Proklamasi terlebih dahulu. Ya, baru bisa putar balik ke arah Pramuka ya, underpass yang ada. Namun kembali kita lihat oknum-oknum roda 2 itu selalu mencari jalan-jalan pintas dengan melawan arah. Ini kita juga terhambat oleh oknum tersebut ya, karena menunggu kendaraan yang lewat agar tidak mungkin ya beradu ya, tabrakan atau bagaimana lah. Semoga disiplinnya makin baik ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.